kami di sini adalah untuk mengganti tujuan atau tujuan di mana tujuan kami itu ingin mensosialisasikan mengenai nilai-nilai atau implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Aulia Mufidah Tislan dengan NIM 24090250001 dan saya Mutia Ningsi dengan NIM 24090250015. Saya Titin Meredan dengan NIM 24090250104. Saya Wanda dengan NIM 24090250004. Dan saya Madinah Munawwarah dengan NIM 24090250023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kok? Siap-siap ini Pak. Kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, teman-teman. Nah, kebetulan kami dari Universitas Negeri Makassar semester 2 Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Kebetulan kami ada tugas mengenai ujian pengganti ujian penengah semester, yang dimana tugas kami itu memberikan sosialisasi kepada kalian mengenai kewarganegaraan dengan landasan Pancasila, yang dimana materinya tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang saya ingin perkenalkan anggota kami dulu. Dimohon yang dipandu namanya untuk berdiri. Saya persilakan Titin Mariandanya untuk berdiri dulu. Silakan saling kenal-kenal. Kemudian dipersilakan kepada Mutia Ningsi. Silakan duduk kembali. Madinah Munawwarah dan Wanda, silakan. Nah, sebelumnya kita sudah pasti sering dengar mic itu di sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, ndak asing nih sama ini. Apa namanya ini? Pancasila. Pancasila. Berapa silanya? 5. Ya, betul. Nah, selanjutnya untuk pembahasan kami ada 4 pembahasan. Silakan di next. Nah, pertama, apa itu definisi dan sejarah singkat Pancasila? Yang kedua, apa makna dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, kenapa kita harus belajar PKN? Selanjutnya, yang terakhir itu tantangan dan solusi dalam penerapan Pancasila. Jadi, saya ingin teman-teman untuk memaparkan materi tentang definisi dan sejarah singkat Pancasila. Ini materi. Nah, jadi definisi Pancasila itu adalah dasar negara atau ideologi negara, di mana ideologi sendiri adalah suatu pandangan atau dasar untuk melakukan sesuatu terhadap sebuah negara. Jadi, dasar negara Indonesia apa? Ada yang tahu? Dasar negara Indonesia apa? Angkat tangan, langsung sebut. Ya, siapa itu tadi? Berdiri, kasih dia. Nanti video buka. Nah, seperti yang dibilang tadi, dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu dalam bahasa Sanskerta adalah Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan Sila adalah prinsip atau asas. Jadi Pancasila itu pedoman atau 5 prinsip dasar yang digunakan untuk seluruh rakyat Indonesia, yang mencerminkan sila pertama apa?
Ada yang tahu? Maha Esa. Ya, kedua? Kemanusiaan dan adil dan beradab. Ya, ketiga? Keempat? Disebut saja. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar semua nih. Lanjut. Next slide. Pintar. Nah, sejarah singkat Pancasila itu ada 4 poin, yang dimana ada dinamakan namanya Perumusan Pancasila, yang dimana itu dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi ada sebuah lembaga namanya itu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibuat sama Belanda, kemudian diketuai sama Dr. Rajiman Wedio di Ningrat, yang membahas tentang dasar-dasar negara. Terus ada beberapa tokoh yang mencetuskan tentang dasar negara seperti Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Jadi mereka yang bertiga ini kebetulan menggagaskan apa pendapatnya tentang dasar negara. Kemudian di sidang-sidang selanjutnya diseleksi dan kemudian akan menjadi dasar negara seperti saat ini. Jadi pada tanggal 1 Juni pada sidang keempat itu Soekarno mengusulkan 5 dasar. Jadi jadi pada saat itu terbentuk juga namanya Piagam Jakarta atau yang kita kenal dengan namanya Undang-Undang Dasar. Jadi sebelum ada Undang-Undang Dasar ini namanya dulu Piagam Jakarta, yang dicetuskan pada tanggal 22 Juni 1945, disusun sama panitia kecil. Kenapa panitia kecil? Karena mereka ini yang membentuk atau mencetuskan apa saja itu dasar-dasar negara yang harus diusulkan. Jadi ini dibentuk oleh 9 orang, itu namanya panitia 9 atau panitia kecil. Jadi pada isi panitia kecil ini ada beberapa 5 sila yang satunya itu harus direvisi. Ada yang tahu sila apa itu yang direvisi? Yang silanya direvisi kembali. Kan dulu ada namanya ini, baru namanya lagi Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada yang tahu? A few moments later. Bukan itu, Pak. Ada bonusnya kalau bisa jawab ini. 5. Ketuhanan dengan bukan itu, Kak, untuk menjaga persatuan bangsa. Teton. Apa ayo? Dengan kewajiban. tempe gue udah gak terusan. Apa tadi? Coba bicara. Perubahan dari ketuhanan. Apa? Ketuhanan kewajiban menjalankan Siapa tadi tersebut? Angkat tangan langsung. Kasih dia. Ini jawabannya kasihannya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kenapa harus direvisi? Karena kita Indonesia beragam jenis ras, suku, agama, budaya, tradisi, dan lain-lain. Selanjutnya, tahap ketiga adalah pengesahan Pancasila, yang dimana dibentuk lagi sebuah lembaga selain BPUPKI, namanya itu PPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945, namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dimana ini menetapkan Pancasila yang telah dirumuskan kemarin menjadi dasar negara nih setelah kemerdekaan. Tanggal berapa kemerdekaannya Indonesia? 1945. Tanggal 17. Ya. 17 Agustus tahun berapa? 1945. Sekali lagi. Siapa tadi menjawab? Bagus. Nah, selanjutnya tahap terakhir ada namanya Pancasila dalam perkembangannya. Jadi Indonesia itu telah dilalui 4 musim atau 4 masa. Yang pertama ada dalam orde kemerdekaan, awal kemerdekaan. Yang kedua adalah ada orde lama. Yang ketiga ada orde baru, dan keempat namanya reformasi sampai sekarang. Dimulai kapan itu reformasi? Apa tadi? Oke. Ada berapa balik presiden sekarang? 9. Apa saja? Yang Soekarno,
Nah, Soeharto, ya. Habibie. SBY, Habibie. Ya, betul. Ya. Habibie, SBY, SBY, Megawati, Jokowi. Jokowi, siapa lagi? Prabowo. Prabowo, Prabowo sama satu. Ada perubahan. Jokowi. Anjing. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jadi penjelasannya mengenai orde-orde tadi. Nah, ada orde lama yang dimana Pancasila ini digunakan sebagai pemersatu. Selanjutnya pada masa orde baru, Pancasila ini dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan sosial. Selanjutnya pada masa reformasi itu ditekankan kembali bahwa dasar negara tanpa paksaan dalam penerapannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada teman saya untuk memaparkan tentang makna dan penerapannya Pancasila. Dipersilakan. Adapun makna dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang bersimbolkan bintang, yang bermakna setiap warga negara Indonesia bebas untuk memeluk kepercayaannya masing-masing serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Contohnya yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama saat beribadah. Terus yang kedua, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersimbolkan rantai, yang bermakna setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab. Contohnya yang pertama, menolong teman yang sedang kesulitan, dan yang kedua, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, ras atau golongan, dan yang ketiga, bersikap sopan dan santun kepada orang lain. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia, yang bersimbolkan pohon beringin, yang bermakna mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Terus yang kedua, bagaimana menggunakan produk-produk dalam negeri. Dan yang ketiga, menjaga kerukunan dan persatuan di lingkungan sekitar. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang bersimbolkan kepala banteng, yang bermakna mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Contohnya itu yang pertama, menghargai pendapat teman saat diskusi. Terus yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan ketua kelas atau organisasi lainnya. Terus yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bersimbolkan padi dan kapas, yang bermakna setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta berhak mendapatkan kesejahteraan yang adil. Dan contohnya itu yang pertama, berbagi makanan dan minuman dengan teman yang tidak memiliki. Terus yang kedua, mengikuti kegiatan bakti sosial di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, tidak berbuat curang atau merugikan orang lain. Baik, saya kembalikan ke moderator. Nah, tadi sudah dijelaskan toh? Nah, sila, coba saya tanya Bede. Nah, sila apa itu yang simbolnya kepala banteng? Angkat tangan. Apa deh? Ya. sila keempat, Nah, apa bunyinya? kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kasih tahu apa? Nah, selanjutnya materi ketiga itu deh, ada namanya kenapa kita perlu belajar PKN. Nanti akan dipaparkan sama Titin Meriandani. Saya persilakan dengan hormat. Kita perlu belajar PKN. Nah, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas. Nah,
untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Adapun 3C dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang pertama yaitu civic knowledge, yaitu pengetahuan kewarganegaraan. Nah, hal-hal yang seharusnya diketahui oleh warga negara perihal kewarganegaraan dan kenegaraan. Nah, yang kedua yaitu civic skill atau keterampilan kewarganegaraan. Nah, kecakapan yang seharusnya dimiliki oleh negara yang mencakup kecakapan intelektual dan kecakapan partisipasi. Nah, yang ketiga yaitu civic devotion, yaitu sikap kewarganegaraan. Nah, ada tiga, yaitu sikap yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang meliputi sikap pribadi dan sosial. Nah, yang kedua yaitu sikap pribadi seperti tanggung jawab, disiplin, dan integritas. Nah, yang ketiga yaitu sikap sosial, meliputi toleransi, empati, demokrasi, sikap kebangsaan, dan sikap cinta tanah air. Nah, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Silakan pemateri selanjutnya. Tantangan dan solusi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu pengaruh globalisasi dan individualisme. Untuk tantangan dijelaskan sama teman saya. Yang pertama itu meningkatnya gaya hidup individualis yang mengutamakan kepentingan pribadi, dan yang kedua yaitu lunturnya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat. Yang ketiga itu pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun solusi dari pengaruh globalisasi dan individualisme yang pertama yaitu bagaimana seorang guru dapat mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan sosial, seperti ketika kita ada tetangga yang sedang kerja bakti, kita harus ikut andil dalam membantu mereka untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Solusi yang kedua yaitu bagaimana kita dapat mengembangkan sikap nasionalisme dengan memahami sejarah dan budaya Indonesia. Dan yang ketiga itu bagaimana kita dapat menggunakan teknologi dan globalisasi untuk memperkuat identitas bangsa, bukan meninggalkannya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu tantangan maraknya berita palsu atau hoax yang memecah belah persatuan. Kan banyak biasa yang kayak berita-berita palsu yang tersebar tapi tidak valid, kayak tidak betul. Selanjutnya yaitu meningkatkan ujaran kebencian yang memperkeruh toleransi antar kelompok, dan kurangnya kesadaran kritis dalam memilih informasi yang betul. Kurang informasinya yang betul. Nah, adapun solusi untuk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial yaitu bagaimana kita ketika mendapatkan informasi, kita harus mengetahui apakah ini informasi yang jelas atau informasi yang kurang jelas. Karena ketika informasi itu sampai kepada orang lain dan itu tidak betul, maka itu dinamakan hoax, dan itu dapat melanggar nilai-nilai dari Pancasila. Yang kedua itu bagaimana sekolah-sekolah itu dapat mendorong sekolah untuk mengadakan kegiatan pengenalan digital dan etika bermedia sosial. Dan bagaimana pula kita memanfaatkan media sosial itu untuk hal-hal yang positif, meninggalkan yang negatifnya, memberikan kepada orang lain informasi-informasi yang jelas. Selanjutnya yaitu tantangan kurangnya pemahaman mendalam tentang Pancasila sebagai pedoman hidup.
Yang kedua itu masih adanya sikap apatis terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dan yang terakhir itu pendidikan karakter belum diterapkan secara optimal di lingkungan kampus. Nah, adapun solusi untuk meningkatkan kesadaran siswa atau mahasiswa melalui pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini adalah pendidikan yang mengajarkan kita tentang nilai moral dan etika di dalam berkehidupan bangsa dan negara. Nah, adapun solusinya yaitu bagaimana sekolah dapat memberikan mata pelajaran atau implementasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana mendorong mengembangkan program mentoring dan seorang siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kami kembalikan ke moderator. Tangan dulu untuk pemateri. Kira-kira sampai di sini ada mau didiskusikan atau mau berbagi pengalaman? Lagi kamu, lagi. Kalau ya apa? Apa yang kau kayak pengalaman kayak ini hampir sama nih karena kan Iya. tapi kami tetap saling menghargai. Iya, Pak. Beda-beda nih, mungkin beda-beda, tidak berasal dari tempat yang sama, tapi dipersatukan sama negara kita, sama ideologi kita, baik dari agama, rasnya siapa, tempat tinggalnya di mana. Mungkin itu yang mempersatukan kita untuk implementasi nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Begitu Pak Lek, kasih pertanyaan. Dari yang dijelaskan tadi sama kakak-kakak di sini, termasuk saya, apa yang bisa kalian dapat? Tentang etika. Nah, kayak bagaimana? Etika itu bisa lihat sesuai etika orang menjelaskan kita harus memperhatikan. Nah, kasih dia. Kasih aja buku. Tepuk tangan dulu ya, berani kita sekarang. Selanjutnya ada siapa lagi berani? Silakan. Dan bagaimana dari tadi cara mengerjakannya PKN? Mengerjakan kayak bagaimana deh? PKN. Kayak dari apanya nih? Mulai dari tugas kah? Atau bagaimana? Atau berhadapan kita dengan guru bagaimana? Atau bagaimana itu sikap kita dalam belajar? Harus mendengarkan guru saat menjelaskan. Ya, itu tadi sudah dijelaskan sama kakak tadi. Kalau orang menjelaskan itu harus diperhatikan, karena begini deh, ada dua sumber utama dalam untuk menyerap informasi. Satu, pemberi informasi, yang kedua itu yang penerima. Jadi kalau kalian semua, adik-adik semua atau teman-teman semua itu ikhlas dalam mendengarkan, insya Allah ilmu dari kami berguna. Jadi itu yang memudahkan kalian untuk cepat menyerap pelajaran dari guru. Itu sebuah rasa nah? Itu harus ikhlas, lapang dada, ridho. Jadi kalau sebelum belajar jangan lupa Robbi saudari waya sirli kedatang milisani ya ada lagi doa doa dari Ustadz Adi Hidayat mengenai Allahumma qfirli hidin. Itu wa'alimni at-ta'wil. Itu dibaca ya Dek, kalau mau belajar supaya ilmu yang diserap dari guru atau informasi dari kami atau kakak-kakak yang akan datang lagi itu bisa dipakai untuk ke depannya. Kira-kira di sini umur berapa semua? 12 10 17 seumuran sih. 19. Iya, 17. Ini juga temanku yang ada 17. Iya, apa Ji? Kan ini mempersatukan tak? Beda pun umur, beda gender atau apapun itu yang mempersatukan kita di Pancasila. Jadi, masih ada yang mau dibahas? Tanya-tanya lagi tau. Sebelum kita sholat asar. Nanti setelah ini kita foto bersama. Ya. Saya mau lagi. Apa? Kita harus mengembangkan suatu kegiatan, contohnya kerja bakti. Ya, kerja bakti. Oh iya tahu ah.
kerja bakti. Saya dulu pas SMA aku tiap hari Jumat itu diadakan kerja bakti. Supaya apa? Lingkungan tak bersih karena sebagian kebersihan dari macam nih. Artinya sesuai dengan kalau kita mengacu ke undang-undang DPR di pasal 34 itu bahwa fakir miskin dan anak terlantar dikeluarkan. Tapi saat ini sama sekali Itu nih, belum terperhatikan, terlaksana. jadi memang berbicara tadi masalah apa tadi sila kelima kan? Iya, keadilan sosial bagi Keadilan seluruh sosial bagi seluruh sampai sekarang belum apa namanya? Belum merdeka. Belum merdeka. Itu yang saya sampaikan. Baik, makasih usulannya Pak. Iya. Kebetulan saya juga ini pengurus panti nih. Memang begitu Pak. Banyak memang kebetulan di kampus juga banyak yang memiliki perasaan yang sama Pak dalam situasi lain. Mungkin di luar masyarakat sana juga memiliki perasaan yang sama kayak Bapak. Jadi memang gara-gara sifat yang takut dunia takut mati, cinta dunia takut mati, itu yang menyebabkan semua ingin terkuras hartanya, ingin yang merasakan baru orang lain dikasih susah. Makanya deh kalau ada rezekinya deh karena adik ini masih dalam apa namanya? Kami masih dalam perkembangan Pak. Iya. Suatu saat kalau ada yang menduduki kursi pemerintahan, Amin. Pertama-tama tolong perhatikan pemerintahan. Iya. Di mana saja panti yang berada. Itu mudah-mudahan ada sukses ini. Amin. Ada di sini amin dong. Amin. Mantap. Ya, karena berapa deh? Mulai tahun 2020 sampai tahun 2025 ini tidak ada anggaran APBN. Tidak ada anggaran APBN yang turun ini perangkas setiap tahun ada anggaran. Setiap tahun ada anggaran sebenarnya dari kementerian besar, tapi ya tidak tahu dan Iya, tidak tahu di mana anggarannya. ini aku artinya salah satu hari ini kan demo bisa bukan di komisi petisi. Iya. Iya itu kalau kelemahan dia unjuk rasa lagi. Iya. 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 Masih ada. Orang ini ada supaya juga bisa berlaku seperti adik. Maka itu ya. Jangan takut untuk sekolah tinggi karena banyak beasiswa yang disediakan, entah itu dari swasta atau pemerintah. Semangat semua. Oke Pak Lena, saya tutup. Saya tutup kesimpulannya tadi. Nah, mahasiswa atau siswa atau murid sebagai agen berbahan harus menjadi contoh dalam menerapkan sila-sila tadi. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, implementasi itu harus dalam diri tak sendiri. Pertama, jangan dulu lihat orang lain, kenapa itu. Diri tak mi dulu. Kalau bukan diri tak, siapa mi lagi? Bagaimana mau bagus Indonesia kalau diri tak saja tidak diurus dulu. Nah, diri tak mi dulu, baru kita ajak dulu orang lain. Nah, seperti itu. Terus, Bagaimana pendapat ini kalau misalnya kita tidak kuliah langsung saja sering boleh Kak. Boleh kita coba dulu dunia kerja. Tidak ada yang membatasi soal pendidikan kan. Semua pendidikan itu boleh diakses sepanjang hayat atau seumur hidup. Jadi kalau mau kerja dulu, baru kuliah itu boleh. Ada juga teman saya yang SMA langsung kerja di BCA. Dia ada teman kenalannya di situ, dia kerja, dia hasilkan uang dulu. Terus dia kuliah, tidak memandang umur kalau kuliah Kak. Cuman harus mengembangkan pola pikir nih untuk masyarakat tadi. Universitas Negeri Makassar. Kamu